warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita semua sampai bisa tiba di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Akmal Mafiro dari Bimbingan Konseling 2017 Universitas Lampung. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan klasikal. Nah, untuk layanan bimbingan klasikal kali ini saya akan mengangkat satu topik. Ada yang tahu topik apa yang akan saya bahas? Baiklah, di sini saya akan membahas topik mengenai bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, tentunya berkomunikasi dengan cara yang baik dan benar ini sangat diperlukan ya untuk kita semua, karena apabila kita tidak melakukannya dengan baik dan benar, maka akan terjadi kesalahpahaman antara individu satu dengan individu lainnya. Kemudian akan menimbulkan konflik-konflik lain antara individu itu. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa berkomunikasi dengan cara yang benar dan baik? Yang pertama itu adalah memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara kita. Nah, jadi pada saat lawan bicara kita sedang berbicara atau menyampaikan pendapat mereka, kita harus memberikan perhatian penuh. Misalnya kita tidak boleh lirik kanan, lirik kiri, padahal lawan bicara kita ada di depan kita, seperti itu. Bisa dibilang kita tidak fokus gitu. Jadi kita harus memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara kita. Kemudian selanjutnya kita berbicara menggunakan nada yang tepat. Jadi tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu pelan, karena jika terlalu keras lawan bicara kita bisa salah paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian jika terlalu pelan, lawan bicara kita kemungkinan akan tidak mendengar ataupun tidak menangkap apa yang menjadi topik yang kita bicarakan, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar atau menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, jadi di saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain, kita sebaiknya menggunakan bahasa ataupun kata-kata yang tepat dan dapat diterima oleh si lawan bicara kita. Mereka bisa memahami bahasa-bahasa ataupun kalimat yang kita lontarkan kepada mereka, seperti itu. Oh iya, terus juga jangan menggunakan kata-kata yang terlalu kasar. Mungkin ada beberapa bahasa daerah yang menurut kita itu tidak terlalu kasar, tetapi menurut budayanya mereka itu merupakan satu kata-kata yang kasar. Nah, jadi kita harus melihat dulu lawan bicara kita ini satu suku atau tidak dengan kita, karena perbedaan suku itu juga bisa menimbulkan kesalahpahaman, karena apabila kita menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan suku mereka akan merasa bahwa kita tidak sopan, seperti itu. Kemudian jika kita ingin komunikasi kita berjalan dengan lancar, kita juga sebaiknya memberikan respon ataupun timbal balik. Misalnya kita memberikan pertanyaan terbuka kepada lawan bicara kita, jangan pertanyaan tertutup saja, karena itu akan memperpendek percakapan kita. Nah teman-teman, jika kita melakukan kesalahan dalam berbicara yang tidak disengaja, nah kita segeralah untuk memperbaiki atau mengoreksi kalimat kita yang salah tersebut. Jadi kita mengklarifikasi apa sebenarnya tujuan kita yang sebenarnya kepada mereka, agar mereka tidak salah paham dengan apa yang kita maksud. Karena apabila mereka sudah mulai salah paham dengan apa yang kita maksud, maka mereka akan menghentikan pembicaraan tersebut dan mereka akan merasa tersinggung ataupun tidak dihargai. Dan selain itu kita juga harus menjadi pendengar yang baik bagi mereka, bagi lawan bicara kita. Nah, karena dengan menjadi pendengar yang baik, maka orang itu atau orang yang menjadi lawan bicara kita itu akan merasa nyaman ketika berbicara ataupun berkomunikasi dengan kita. Nah, selanjutnya jangan memotong ketika lawan bicara kita sedang berbicara, karena mereka akan merasa tidak dihargai, seperti itu. Nah, kemudian kita harus menjadi individu yang sabar ketika kita sedang menyimak ataupun mendengarkan kalimat-kalimat apa yang keluar dari mulut si lawan bicara kita. Jangan sampai kita membuat lawan bicara kita itu menjadi tidak nyaman dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita, karena ketika mereka sedang menyampaikan pendapatnya ataupun mereka sedang melontarkan kalimat-kalimat dalam berkomunikasi dengan kita menunjukkan gelagat-gelagat bahwa kita tidak nyaman, bahwa kita tidak sabar ingin segera mengakhiri percakapan tersebut. Hal itu bisa
membuat si lawan bicara kita tidak nyaman dalam berkomunikasi dengan kita. Kemungkinan mereka akan menjadi enggan untuk berkomunikasi dengan kita di kemudian harinya. Nah teman-teman, dan yang terakhir adalah kita harus menjadi individu yang bersifat terbuka dan juga jujur. Nah, jangan sampai ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita memakai topeng pada diri kita. Kita tidak menjadi diri kita apa adanya. Kita berusaha untuk menjadi seperti orang lain. Padahal itu merupakan salah satu hal yang tidak dianjurkan. Nah, ketika kita ingin berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, sebaiknya memang kita harus menjadi diri kita apa adanya, tidak mencoba untuk seperti orang lain. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan topik kita tadi, yaitu bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.